Sahabatku dalam Tuhan, hari ini hari yang terindah yang Tuhan beri kepada kita sekali dan untuk selamanya dalam hidup ini. Hari ini takkan terulang lagi. Sayang kalau dilewatkan begitu saja. Makanya isi hari ini dengan kegiatan yang mengantar kita semakin dekat dan mengenal Tuhan dengan sungguh. Untuk itu, kita harus berjalan dalam tuntunan Tuhan melalui firman-Nya. Kita akan baca dan renungkan, sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, kami tidak mau berjalan kalau Engkau tidak tuntun melalui firman. Sebab berjalan tanpa tuntunan-Mu, kami akan salah arah, kami akan gagal, kami akan binasa. Dalam kesadaran itulah maka saat ini kami butuh tuntunan firman. Kami akan baca renungkan firman, biar roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman mampukan kami untuk menemukan apa kehendak-Mu, dan kehendak-Mu itulah yang diejawantakan di hidup ini. Ya Allah Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman ini ke dalam kuasa-Mu ya Bapa, hamba serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari baca firman Tuhan saat ini dari Matius 16 ayat 13 sampai 15. Sekali lagi, Matius 16 ayat 13 sampai 15 begini dikatakan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Sahabatku dalam Tuhan, Yesus yang memanggil murid-muridnya, Dia membawa, menuntun, mengajar, dan memperlengkapi mereka dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan firman Tuhan tadi katakan, ketika tiba di daerah Kaisarea Filipi, kota ini terletak sekitar 40 km di sebelah utara Danau Galilea, tempat pertama kali di mana Yesus memanggil murid-muridnya. Di tempat itu, Yesus bertanya kepada mereka, kepada murid-murid, menurut kata orang, siapakah anak manusia? Dengan spontan murid-murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau seorang dari para nabi. Ayat 13 dan ayat 14. Dari jawaban yang disampaikan oleh murid-murid, Yesus melanjutkan dengan pertanyaan, tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Ayat 15. Dari pertanyaan ini, Yesus ingin mendapatkan jawaban, bahkan pengakuan dari murid-muridnya tentang dirinya, bukan berdasar pada apa kata orang, tapi berdasar dan lahir dari pengakuan dan pengalaman pribadi dari para murid yang hidup bersama dengan Yesus. Sahabatku di dalam Tuhan, jika pertanyaan Yesus yang ditujukan kepada para murid itu juga ditanyakan kepada kita, menurut kamu, kalau boleh kita cantumkan nama pribadi masing-masing, menurut kamu siapakah Yesus? Mengenal dan tahu tentang Yesus bukan hanya berdasar pada apa kata orang, bukan hanya berdasar pada apa yang kita dengar, apa yang disampaikan, dikhotbahkan oleh pengkhotbah, bukan hanya berdasar pada apa yang kita baca.
itu semua belum cukup. Mengenal dan tahu tentang Yesus harus lahir dari intensitas dan kontinuitas kita yang hidup bergaul dengan Yesus, yang hidup bersama dengan Yesus, dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Di situ kita akan menemukan dan mengalami pengalaman iman secara pribadi bersama Yesus. Dan akhirnya kita akan mengaku secara pribadi, sungguh Yesus adalah Allah yang menyelamatkan dunia. Bagaimana dengan saudara? Apakah sungguh-sungguh mengenal dan tahu tentang Yesus? Ini menjadi perenungan bagi kita. Kita yang sudah percaya Yesus sekian lama. Mungkin dari kecil sampai sudah lanjut usia. Kita telah tahu tentang Yesus. Apakah kita punya pengalaman-pengalaman pribadi bersama Yesus? Mari kita renungkan ini. Dan kita jawab dalam perjalanan hidup kita melalui pengalaman-pengalaman hidup bersama Yesus. Semoga demikian. Mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Biar kami yang telah mengaku percaya kepadamu, kami akan semakin mengenal lebih dalam lagi. Bukan berdasar apa kata orang, tapi berdasar pada pengalaman-pengalaman hidup pribadi yang bergaul karib denganmu, ya Yesus. Kuduskan firman ini supaya dapat ditindaklanjuti di hidup ini. Dan Tuhan berkati semua yang dengan tekun setia mengikuti pelayanan ini. Biar mereka terus bertumbuh dan berbuah. Dan Tuhan jugalah yang terus kuatkan manakala menghadapi berbagai tantangan hidup ini. Biar kami diberi kemenangan demi kemenangan. Supaya dari apa yang kami alami, di situ kami semakin bertumbuh teguh kokoh di dalam iman. Berkati semua perangkat pelayan Tuhan yang ada di Gemim Bukit Moria Rike ini. Dan bahkan juga tim multimedia diberkati Tuhan. Dan bahkan seluruh anggota jamaat, keluarga-keluarga yang ada. Engkau mengenal setiap keluarga. Biar Engkau yang tolong dan menangkan kami. Supaya iman kami tidak goyah di menghadapi berbagai tantangan hidup ini, apalagi saat ini berada di tengah situasi pandemi COVID-19. Kami mohon biar Tuhan yang buat kami bertumbuh dan bertumbuh di tengah masa sulit ini, sehingga kami mengalami pengalaman-pengalaman hidup bersama Tuhan di tengah situasi sulit ini. Dan kami selalu tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan tolong setiap keluarga yang berjuang untuk menghidupi rumah tangga, menghidupi anak-anak dan memenuhi biaya studi anak-anak semua. Tuhan bukakan jalan, berikan rezeki, berikan kemujuran. Kalau ada yang kehilangan lapangan pekerjaan, Tuhan tolong supaya tetap berjuang untuk mampu berkreasi dan berinovasi, mampu menciptakan sesuatu yang baru di tengah situasi sulit ini. Dan Tuhan jugalah yang buat berhasil kerja pelayanan yang ada di Gereja Masih Injil di Minahasa ini dalam persiapan-persiapan untuk pelaksanaan pemilihan di semua jamaat yang ada di wilayah pelayanan Gereja Masih Injil Minahasa. Tuhan berkati panitia, berkati semua persiapan-persiapan, dan Tuhan persiapkan anggota sidi jamaat supaya mereka sungguh-sungguh dipersiapkan, dan pada akhirnya ketika terpilih kami yakini itu dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan, dan Tuhan dimuliakan. Diberkati juga pemimpin-pemimpin kami yang ada di bangsa ini, yang ada di Sulawesi Utara, yang ada di kota Manado. Tuhan pakai jadi alat Tuhan untuk menghadirkan tanda-tanda kehadiran Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Terima kasih. Kami salut dan bangga
saudara tetap ikuti pelayanan ini. Tuhan menjaga, memberkati, dan menyelamatkanmu dari segala bahaya, kini dan selamanya. Amin. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.